Shalom, selamat bertemu kembali kekasih Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Saya bersyukur bahwa pada saat ini masih boleh bertemu dengan saudara dalam kesempatan yang Allah berikan kepada setiap kita untuk bersama-sama menikmati kebenaran firman Allah yang saya berikan tema pada pagi hari ini, yaitu menguat di dalam Tuhan. Mari bersama dengan saya tundukkan kepala dan kita akan berdoa sebelum mendengar renungan firman. Bapa Sorgawi, terima kasih buat hari yang baik yang Bapa berikan kepada kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapan atas hamba-Mu, bahkan atas seluruh umat ketebusan-Mu. Kami dengar firman, kami bertumbuh berbuah, kami kuat di dalam Tuhan, dan kami melihat keajaiban-Mu. Dalam berkat nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya dalam perjalanan dan sementara saya berhenti, maka saya mengambil waktu untuk boleh berbagi kebenaran firman Allah bersama dengan kita dalam 2 Tawarik pasal yang ke-17. Saudara boleh melihat Alkitab saudara dalam 2 Tawarik pasal yang ke-17. Ayat yang pertama dan kedua akan saya bacakan bagi setiap kita. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Puji Tuhan, saudara. Firman Allah berkata bahwa Yosafat memperkuat dirinya setelah dia menjadi raja Israel menggantikan Asa ayahnya. Firman Allah berkata yang dikerjakan oleh Yosafat adalah memperkuat dirinya dengan apa? Dengan membangun benteng-benteng, menempatkan tentara di semua kota yang berkubu. Dia menguatkan kubu-kubu pertahanan. Yosafat membangun sistem pertahanan yang kuat, yang baik. Saudara sekalian, Yosafat dia membangun satu benteng perlindungan. Mengapa perlu membangun satu benteng perlindungan? Oleh karena musuh selalu mengincar kehidupannya. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini firman Allah mengajar saudara dan saya, kita harus menjadi orang yang kuat di dalam Yesus. Kita harus mempunyai sistem perlindungan, sistem keamanan, dan itu semua sangat menentukan keberadaan kita di hari esok. Dalam kesempatan yang baik ini, kita diingatkan bahwa dalam Yohanes 10 Yesus berkata, "Aku datang supaya domba-dombaku mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan." Tetapi jangan lupa saudara-saudara, iblis datang untuk apa? Untuk mencuri, merampas, membunuh, bahkan membinasakan kehidupan kita. Itu sebabnya saudara dan saya, kita harus menguat di dalam Tuhan. Kita harus memperkuat sistem pertahanan, keamanan di dalam hidup saudara dan saya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-11, mari kita lihat. Dalam ayat yang ke-12, Yosafat makin lama makin kuat, dia menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Kita melihat di sini firman Allah berkata bahwa Yosafat semakin lama semakin kuat. Yosafat semakin lama semakin kuat, bahkan menjadi luar biasa kuat. Kata luar biasa kuat artinya satu situasi, satu keadaan di mana melampaui batas rata-rata. Sesuatu yang tidak bersifat generally, tetapi sesuatu yang melampaui ekspektasi manusia, sesuatu yang ada di luar kekuatan kemampuan tangan manusia. Jadi kita melihat di sini bagaimana campur tangan Allah begitu nyata dan luar biasa di dalam kehidupan Yosafat. Saudara-saudara, dia semakin lama semakin kuat, bahkan luar biasa kuat. Kalau iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, membuat saudara dan saya lemah, semakin lemah, bahkan luar biasa lemah. Tetapi Yesus mau memberi kekuatan baru bagi saudara dan saya. Keluargamu, pekerjaanmu, pendidikanmu, kesehatanmu, pelayananmu, hari depanmu.
bahkan seluruh aspek dalam hidup kita, roh, jiwa, dan tubuh. Yesus mau memberkati dan memberi kekuatan. Allah bekerja melampaui batas-batas alam. Sesuai dengan kekuatan, kehendak, kuasa, dan rencananya yang sempurna, Allah sanggup melakukan yang terbaik, memberi kekuatan baru bagi saudara dan saya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita melihat, saudara-saudara, Allah menyertai Yosafat dengan sangat luar biasa. Di dalam ayat yang ketiga, 2 Tawarik 17 ayat yang ketiga, saudara boleh menyimak ayat ini, saya bacakan. Dan Tuhan menyertai Yosafat. Perhatikan kalimat tadi. Dan Tuhan menyertai Yosafat. Betapa senangnya kalau kita disertai oleh Allah. Waktu saudara disertai oleh orang tua menyertai saudara, istri suami menyertai saudara, anak-anak bersama dengan saudara, rekan sahabat, gembala, orang-orang lain menyertai kita, kita merasa senang. Tetapi firman Allah berkata di sini bahwa Yosafat memiliki sesuatu yang berbeda, yang istimewa. Yaitu apa? Yosafat disertai oleh Allah. Mari kita mencari penyertaan Allah. Berulang kali dia disebut sebagai Allah Immanuel. Artinya Allah yang menyertai saudara dan saya. Dia Allah Immanuel, dia menyertai bahkan sampai akhir zaman. Yesus berkata, aku akan menyertai kamu. Tetapi janji penyertaan itu berlaku ketika saudara dan saya melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Allah. Yosafat menjadi luar biasa kuat oleh karena Allah menyertai Yosafat. Saudara sekalian, apakah dalam hari-hari ini saudara dalam keadaan yang susah, saudara dalam keadaan yang merasa begitu sulit, mungkin putus asa, tidak ada semangat, kehilangan gairah? Tetapi pagi ini mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan mau memulihkan saudara. Jangan mau diintimidasi oleh roh ketakutan, oleh kekhawatiran, oleh kecemasan yang dikerjakan oleh iblis. Tidak, saudara tidak sendiri. Allah menyertai saudara dan saya. Bangkit, menguatlah di dalam Tuhan. Kalau saudara bertanya bagaimana caranya untuk saya menjadi kuat di dalam Tuhan, maka kisah Yosafat ditulis dalam Alkitab untuk menjadi peringatan dan menjadi teladan bagi saudara dan saya. Mari kita lihat saudara sekalian, di dalam ayat yang ketiga yang tadi baru kita bacakan, mari kita lihat sekali lagi. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya. Daud mengikuti jejak dari leluhurnya. Yosafat maksud saya, Yosafat mengikuti jejak dari Daud bapa leluhurnya. Siapa Daud? Seorang yang berkenan di hati Allah, seorang yang dikasihi oleh Allah. Yosafat mencari Allahnya, dia mengikuti jejak Daud. Hari-hari ini ada banyak jejak yang dapat saudara pilih untuk saudara ikuti. Anak-anak, waktu engkau melihat ada hal-hal yang tidak berkenan dilakukan oleh orang tuamu, maka engkau punya pilihan untuk mengikuti tapak jejak orang tuamu atau siapapun itu. Ataukah engkau mengambil keputusan untuk mengikuti jejak yang benar, yang kudus, sebagaimana disampaikan, diajarkan di dalam kebenaran firman Allah. Putuskanlah. Mari mengikuti jejak yang baik. Saya membaca di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-15. Mari saudara sekalian, kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-15. Demikian saya bacakan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudara sekalian, Yesus dalam hidupnya, dia mengajar banyak hal, dia memberi banyak keteladanan kepada murid-muridnya. Dan sampai hari ini, mari lakukanlah keteladanan itu. Apa yang diajarkan di dalam firman, lakukanlah
Jadikanlah itu sebagai lifestyle saudara. Mengikuti jejak yang berkenan di hadapan Allah. Saudara boleh melihat jejak dari hamba-hamba Tuhan. Saudara boleh melihat jejak dari orang tua, jejak dari leluhurmu, jejak dari orang-orang yang begitu mengasihi Allah. Itu jejak yang mendatangkan berkat. Saat saudara dan saya mengikuti dan melakukannya, saudara dan saya akan menguat di dalam Tuhan. Amin. Jangan salah memilih untuk melangkah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yosafat makin lama makin kuat. Oleh karena dia mengikuti keteladanan Yesus. Mengikuti keteladanan dari leluhurnya. Mengikuti keteladanan yang diajarkan oleh firman Allah. Segala puji bagi nama Tuhan. Saudara, di dalam ayat yang kedua, di dalam ayat yang keenam maksud saya, dengan tabah hati, ia mengikuti dengan tabah hati. Ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jadi saudara, dalam poin yang pertama kenapa dia menjadi begitu kuat, bahkan sangat kuat, dia menguat di dalam Tuhan. Oleh karena yang pertama, dia mengikuti jejak dari leluhurnya, jejak-jejak kebenaran firman Allah. Dan jejak-jejak itu dikatakan jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Mari saudara-saudara, hari-hari yang sulit ini bukan alasan bagi kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, dalam masa-masa yang sulit, ketika orang mungkin sedang mengalami kekurangan pangan, apa yang dia lakukan? Apakah dia akan bekerja dengan jujur? Apakah ketika dia sudah bekerja dengan keras namun masih mendapat hasil yang minim, namun dia tetap bersyukur dan bertahan di dalam hal yang minim itu, dan semakin giat berdoa untuk Allah memberkati? Ataukah mengambil keputusan untuk kemudian melakukan tindakan pencurian, korupsi, perampokan, dan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Jejak-jejak kaki di luar kebenaran firman bukan membangun, tapi akan menghancurkan hidup seseorang cepat atau lambat. Itu sebabnya saudaraku, mari bawa hidup kepada Tuhan. Baik, segala puji bagi nama Tuhan. Kita baru mempelajari jejak yang pertama, dan pada kesempatan yang berikutnya kita akan kembali melihat bagaimana rahasia keberhasilan daripada Yosafat sehingga dia menjadi seorang yang semakin kuat di dalam Tuhan. Ingat, pilihan saudara pada hari ini menentukan hari esok saudara. Langkah pertama yang saudara ambil menentukan langkah kedua dan langkah selanjutnya. Ketika saudara mengambil keputusan untuk mengikuti keteladanan yang alkitabiah, maka saya percaya saudara tidak jauh dari kasih karunia Allah. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Belajarlah memberi menabur di dalam keterbatasan. Dan begitu banyak undang-undang kerajaan sorga yang kalau saudara lakukan, itu mendatangkan kemuliaan Allah atas hidup saudara. Menguatlah di dalam Tuhan dengan berjalan menurut jejak-jejak keteladanan yang bersumber dari kebenaran firman Allah. Puji bagi nama Tuhan. Mari tundukkan kepala berdoa dengan saya. Bapa Sorgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami tahu bahwa kami ada di akhir zaman, masa penantian. Namun kami tahu ketika kami memiliki firman dan berjalan dalam firman itu, maka hidup kami adalah hidup yang berkualitas, hidup yang diberkati, hidup yang menguat di dalam Tuhan. Hamba berdoa berkati seluruh pendengar firman, sidang jemaat, umat ketebusan Allah yang sudah mendengar firman dan sedang berdoa bersama, diberkati dalam nama Yesus. Baik pekerjaan, baik pendidikan, baik keluarga, kesehatan, rumah tangga, pelayanan, diberkati dalam nama Yesus. Semakin kuat oleh karena kami ada dalam tangan Tuhan yang kokoh, yang memelihara dan melindungi kami. Terima kasih Engkau datang untuk memberi kehidupan dan berkelimpahan dalam berkat-berkat jasmani terlebih rohani. Saat iblis mau mencuri, kami tahu bahwa kami terproteksi dalam tangan Tuhan. Terima kasih, ampuni kami kalau pada hari-hari kemarin kami salah dalam mengambil langkah.
Tapi saat ini, saat yang baik untuk kami kembali berjalan menurut keteladanan yang bersumber dari kebenaran firman. Terima kasih Bapa, berkati Indonesia, berkati provinsi bahkan kota di mana kami tinggal. Berkati presiden kami, berkati gubernur, berkati wali kota, seluruh aparat pemerintah, seluruh petugas keamanan, bahkan seluruh para medis yang sedang berjuang di garis depan. Kami berdoa, lalukan wabah virus corona di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang baik, kami aman di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, segala puji syukur bagimu, mengampuni salah dan dosa kami sekiranya ada. Kami terima berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.